Penuh dendam. Sore menjelang, Ipana dan Karenja memilih untuk pulang karena ibu hamil itu mengeluh sakit pada pinggangnya. Mengobrol terlalu lama bersama Sukma membuat Ipana lupa dengan waktu dan keadaan. Bukan mengobrol, lebih tepatnya Ipana memberikan Sukma sebuah pekerjaan baru, yaitu menginfokan kepadanya kapan Chelsea datang ke resto. Gadis yang masih merangkap sebagai sekretaris dadakan itu hanya bisa pasrah mendengarkan perintah dari Ipana. Kini ibu hamil itu tengah terlelap dengan damai di dalam mobil. Karanja tersenyum dan cenderung terkekang mengingat apa saja yang terjadi hari ini. Bisa-bisanya istriku ketakutan karena melihat gadis itu. Kasihan sekali kamu sayang. Dapat penggemar bukan hanya dari kaum pria, tetapi juga dari kaum wanita yang mengalami gangguan psikis. Batin Karanja tersenyum sambil menggenggam tangan Ipana dengan lembut. Tak lama, mobil berhenti di pekarangan rumah Dirgantara. Karanja mengernyit ketika melihat sebuah mobil terparkir di sana. Ia menunggu hingga Ipana bangun terlebih dahulu agar tidur ibu hamil itu bisa maksimal. Mengingat jika Ipana sering terbangun tengah malam karena merasa pegal dan sakit pada tubuhnya. Bi, apa kita sudah sampai? Tanya Ipana mengerjapkan matanya. Sudah sayang, ucap Karanja membantu Ipana untuk membuka seatbelt. Kenapa gak bangunin aku? Tanya Ipana masih mengantuk. Aku gak mau mengganggu waktu tidur kamu sayang, ucap Karanja turun dari mobil dan membantu Ipana untuk keluar. Aku masih ngantuk Bi, lapar juga, ucap Ipana menggandeng tangan Karanja untuk berjalan. Mau makan apa sayang? Tanya Karanja tersenyum. Ia begitu bersemangat ketika Ipana meminta sesuatu darinya untuk dimakan. Aku mau makan mie aja, spaghetti atau mie goreng, ucap Ipana sedikit takut. Mie boleh, nanti aku buatkan ya, ucap Karanja tersenyum. Mereka memasuki rumah melalui pintu samping agar bisa langsung menuju ke ruang keluarga. Suara bocil-bocil yang menggemaskan itu sudah mulai membelai telinga Ipana. Seharian tidak bertemu membuatnya begitu rindu dengan 3 keponakannya, apalagi Nijam yang sudah mulai tumbuh besar dan terlihat sangat menggemaskan. Bunda pulang anak-anak, ucap Ipana tersenyum. Wah bunda, teriak Naren dan Nela segera memeluk Ipana. Abang rindu, ucap Naren memeluk perut buncit Ipana dan mengusapnya dengan lembut sambil memejamkan mata. Kakak juga kangen, ucap Nela mendekatkan telinganya, berharap bisa mendengarkan suara sang adik dari dalam perut. Biarkan bunda duduk dulu sayang, kasihan bundanya capek, ucap Sapira. Iya, ayo bidadari, kita masuk ke dalam, ucap Naren begitu manis membimbing Ipana untuk duduk di atas sofa. Aduh, bunda masih ngantuk sayang, bunda mau istirahat dulu ya, nanti saja kita mainnya, ucap Ipana memelas. Baiklah, yuk abang antar, ucap Naren tersenyum. Lala di sini saja jagain Dede, ucap Nela ragu. Ya sudah, bunda ke atas dulu ya sayang, ucap Ipana. Bunda mau cium Nijam tapi belum bersih-bersih, sambungnya cemberut. Ya sudah, bersih-bersih dulu dek, nanti turun lagi, ucap Sapira tersenyum. Iya kak, dadah sayang, ucap Ipana melambaikan tangannya kepada Nijam dan Nela. Dadah bunda, ucap Nela tersenyum sambil membantu Nijam untuk melambaikan tangannya. Ipana bersama dengan Karanja dan Naren berjalan menuju kamar untuk beristirahat. Pria kecil ini begitu ketat menjaga Ipana agar tidak membentur sesuatu. Bunda hati-hati ya, nanti Dede kejedot soalnya perut bunda kan besar. Kasihan kalau kenapa-napa nanti. Gimana kalau perut bunda penyok dan gak bulat lagi? Ucap Naren tertawa. Gak mungkin sayang. Kalau perut bunda penyok adiknya gimana ya? Tanya Ipana yang ikut terkekeh. Jangan ngobrol seperti itu, ucap Karanja tiba-tiba saja takut mendengarkan perbincangan mereka. Ngeri ya, ucap Naren terkekeh. Mereka langsung masuk ke dalam kamar dan membantu Ipana untuk berbaring. Naren segera berdiri di samping Ipana dan mengelus perutnya dengan lembut. Dede kapan keluarnya bunda? Tanya Naren sambil mengecup perut buncit itu. 3 bulan lagi sayang. Abang udah gak sabar untuk ketemu sama Dede ya? Tanya Ipana tersenyum. Iya bunda, abang mau punya adik perempuan yang cantik seperti bunda dan lembut seperti Momi, ucap Naren begitu berbinar. Iya sayang, berdoa banyak-banyak ya, tapi gimana kalau adiknya laki-laki? Tanya Ipana tersenyum. Gak apa-apa bunda, nanti bisa berbagi tugas untuk menjaga para prinses di keluarga kita, ucap Naren tersenyum. Anak tampan bunda, tidur di sini sayang, ucap Ipana gemas melihat tingkah Naren yang sangat pintar.
Dengan senang hati pria kecil itu naik ke atas tempat tidur dan berbaring di samping Ipana. "Ayah tinggal dulu ya, mau ke dapur," ucap Karenja tersenyum. Ia mengecup kepala Ipana dan Naren bergantian, memastikan jika sang istri aman. Barulah ia segera keluar untuk membuat mie sesuai dengan permintaan Ipana. "Tuan," sapa Atim ketika Karenja baru saja keluar dari kamar. "Iya, ada apa mbak?" tanya Karenja. "Di bawah ada rekan kerja Nona, Tuan," ucap Atim memberitahu. "Biar saya yang menemuinya. Ipana sedang beristirahat," ucap Karenja. "Baik Tuan, permisi," ucap Atim berlalu dari hadapan Karenja. Pria tampan itu menghela napasnya. Ia merasa begitu tidak suka jika Ipana berhubungan dengan laki-laki lain. Ia berjalan menuju ruang tamu. Terdengar jika Irfan dan Fajri tengah berbicara menggunakan bahasa Inggris dengan seorang laki-laki. "Ayah," panggil Karenja. Eja mana Ivana?" tanya Irfan. "Nanda baru saja berbaring ayah, sejak tadi ia mengeluh sakit pinggang," ucap Karenja. "Biarkan istrimu beristirahat," ucap Irfan tersenyum tipis. "Ja, kenalkan ini rekan bisnis Ipana, Jordan." "Jordan, ini suami Ipana, Karenja," ucap Irfan mengenalkan mereka. Jordan melihat Karenja dengan tatapan tidak suka, sementara Karenja hanya menatap Jordan dengan datar dan dingin. "Karenja," ucapnya sambil mengulurkan tangan. "Jordan, senang bertemu dengan Anda," ucap Jordan membalas jabatan tangan itu. "Duduk dulu, Ja," ucap Irfan. Karenja yang penasaran memilih untuk duduk di sana dan melihat apa tujuan dari laki-laki ini. Ia mendengar perbincangan tentang bisnis di mana Jordan membanggakan apa yang telah ia miliki, apalagi setelah mendapatkan bantuan dari Ivana. "Apa dia ingin aku terlihat lebih rendah? Tapi tidak masalah, dia hanya bangga dengan harta. Apa aku boleh membanggakan cinta Ipana dan calon anak kami di hadapannya?" batin Karenja tersenyum semirik. "Apa Anda sudah menikah?" tanya Karenja dalam bahasa Inggris. Belum, saya sedang menunggu seorang gadis. Sekarang ini ia tengah mengejar karirnya," ucap Jordan. Bagus, tapi saya begitu beruntung karena memiliki Ipana yang masih memikirkan kewajibannya terhadap suami di samping karir yang sedang naik daun," ucap Karenja santai. Fajri dan Irfan cukup terkejut dengan ucapan Karenja yang begitu berani dan santai. Namun, hanya ia yang bisa berkata seperti itu karena sudah jelas memiliki Ipana yang diidam-idamkan oleh semua laki-laki. Wajah Jordan mendadak masam mendengar ucapan Karenja. Seberapapun ia membanggakan Ipana dan apa yang ia miliki, Karenja memang menjadi pemenang dari segala aspek. "Ayah, Bunda katanya sudah lapar," ucap Naren datang dari arah kamar. "Sudah lapar, Nak? Aduh, ayah lupa," ucap Karenja bangkit dari duduknya. Ia berpamitan kepada semua orang termasuk Jordan yang membuat wajah pria bule itu semakin masam. "Saya ingin memasak sesuatu untuk Ipana, karena semenjak hamil ia tidak bisa memakan makanan lain kalau bukan saya yang memasak," ucap Karenja tersenyum ramah. "Permisi semua," sambungnya berlalu dari sana menuju dapur. "Sialan," batin Jordan mengumpat. Lihatlah, aku pikir Eja hanya diam saja tanpa membalas. Ternyata tidak, bahkan pembalasan Karenja lebih parah daripada perkataan bule ini," batin Fajri terkekeh. "Semoga ini tidak akan menjadi bencana baru di kemudian hari nanti," batin Irfan was-was yang mengamati perubahan wajah Jordan. Mereka melanjutkan obrolan itu hingga jam makan malam tiba. Semua orang berkumpul termasuk Jordan. Ketika Ipana turun, ia tidak lagi terkejut karena Karenja sudah lebih dulu menceritakan jika pria bule itu datang mengunjunginya. "Haina, apa kabar?" tanya Jordan ramah. "Baik, silakan duduk," jawab Ipana tanpa ingin membalas hal yang lain lagi. "Dia terlihat sangat cantik walaupun tengah hamil," batin Jordan terpesona. Karenja dengan sengaja bermesraan di hadapan semua orang, terutama di hadapan pria bule itu, agar bisa menunjukkan kepemilikannya terhadap Ipana. Makan malam berjalan dengan begitu baik, namun terasa begitu panas dan sangat lama bagi Jordan. Jika tidak mengingat ini adalah negeri orang, mungkin ia bisa menghajar Karenja hingga babak belur. Panas kan lo bule sialan, berani-beraninya memuji Ipana di depanku langsung. Hingga maut merenggang, sekalipun aku tidak akan melepaskan Ipana untuk siapapun, walaupun dia sendiri yang memintaku untuk pergi, batin Karenja penuh dendam.